Pada malam hari yang berbahagia ini adalah tentang akidah ataupun tauhid. Akidah ataupun tauhid. Inilah pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering terdengar oleh telinga kita apa itu akidah dan tauhid. Sering akidah, tauhid. Sebenarnya apa sih arti tauhid dan akidah tersebut? Saya yakin dan percaya semua kita telah bisa dikatakan seluruhnya mengetahui apa itu akidah dan apa itu tauhid. Ulama menjelaskan di berbagai kitab bahwa pengertian akidah secara bahasa adalah ikatan ataupun pegangan. Akidah secara bahasa artinya ikatan ataupun pegangan. Adapun secara istilah arti akidah adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Artinya akidah secara istilah artinya rukun iman. Itu akidah. Sekarang tauhid. Tauhid artinya menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan Allah itu satu. Menjadikan keyakinan kita itu satu. Itu arti tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal asma wa sifat. Artinya akidah tersebut mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi, bahwa Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, Ustadz, apa perbedaan akidah dan tauhid? Akidah sama dengan tauhid. Tauhid sama dengan akidah. Tidak ada bedanya, hanya dari segi penamaannya saja yang berbeda. Susilo Bambang Yudhoyono, orangnya satu. SBY itu juga. Pak SBY itu juga. Pak Susilo itu juga. Artinya namanya yang berbeda tapi barangnya satu. Makanya akidah dan tauhid tidak ada bedanya, semuanya sama. Jadi akidah dan tauhid artinya sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama beriman kepada Allah, malaikat, dan juga sampai ke qadar baik dan qadar buruk. Itulah pengertian akidah ataupun tauhid. Jamaah ibu bapak yang saya hormati, urgensi akidah, urgensi tauhid, pentingnya bagi kita semua untuk mempelajari akidah. Penting bagi kita semua untuk mengetahui tentang akidah. Penting bagi kita semua untuk memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, tauhid yang sahih, akidah yang tidak menyimpang. Mengapa? Mengapa penting bagi kita semua untuk memiliki akidah yang benar? Mengapa? Yang pertama, dengarkan. Yang pertama, pentingnya memiliki akidah yang benar, pentingnya memiliki tauhid yang benar adalah bahwa tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan di dalam hidup ini kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran akidah itu pelajaran yang menjelaskan kepada kita semua tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan fikih, bukan sirah, bukan tajwid, bukan usul fikih, bukan. Tetapi pelajaran yang mengenal Allah. Siapa Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam hal-hal yang lainnya. Itu dalam masalah akidah. Penting bagi kita semua untuk belajar akidah. Makanya seluruh umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat, kalau tidak mempelajari akidah, maka dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Kalau kita hanya berkecimpung dalam pelajaran-pelajaran yang lain tanpa pernah kita mempelajari akidah, maka kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara detail tentang ciptaan Allah. Kalau kita tidak belajar akidah, bisa jadi tidak belajar akidah, akidah kita rusak, akidah kita sesat. Karena apa? Karena kita tidak belajar, tidak pernah belajar yang namanya akidah, tidak pernah membahas dan mendengarkan kajian-kajian yang berkaitan dengan tauhid.
Itu yang pertama. Mengapa penting bagi kita semua untuk belajar akidah? Karena pelajaran akidah, pelajaran yang membahas tentang Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana cara mengenal Allah, yaitu lewat pelajaran akidah ataupun tauhid. Yang kedua, urgensi memiliki akidah sahihah ataupun pentingnya belajar akidah. Karena akidah ataupun tauhid sebab di antara sebab-sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikatakan sebab utama orang masuk surga adalah tauhid, akidah. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah khalisan min qalbih dakhalal jannah." Ataupun dalam hadis yang lain, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Selagi dia itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ikhlas dari hatinya yang paling dalam karena Allah tabaraka wa taala, maka dia masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang jelas, yang lurus, di antara sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Urgensi atau pentingnya belajar akidah. Pentingnya memiliki akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang lurus, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga itu banyak. Banyak. Tetapi ingatlah, kalau jalan yang paling utama tidak benar, maka jalan-jalan yang lain akan tertutup untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Akidah seseorang rusak, walaupun dia jalan menuju surga melalui salat lancar, tapi itu akan tertutup. Dia ahli beribadah, salat rajin, bersedekah rajin, berbakti kepada orang tua, sering umroh, sering haji, puasa sunnah tidak tinggal. Itu diantara jalan-jalan surga. Tetapi akidah rusak, maka jalan tadi tertutup. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya haji, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya salat, tidak ada gunanya beramal soleh lainnya kalau jalan utamanya yang rusak. Paham? Makanya akidah, tauhid yang benar merupakan jalan yang paling utama dalam mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pelajari pertama, akidah ataupun tauhid. Yang ketiga, memiliki akidah yang sahih, memiliki akidah ataupun tauhid yang benar, maka akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kita Pak memiliki akidah yang benar, akidah kita benar, tauhid kita sahih, maka akan jasad kita akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini merupakan imbalan, jaza, balasan bagi orang yang memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar. Apa dalilnya? Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan akan mengharamkan neraka, akan mengharamkan jasadnya dari api neraka apabila dia mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. La ilaha illallah merupakan pembahasan akidah, pembahasan tauhid. La ilaha illallah, syahadat itu merupakan pembahasan akidah. Rukun iman pembahasan akidah, rukun Islam pembahasan akidah. Makanya barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, benar-benar mengatakannya dari dalam hati tanpa paksaan. Ada Ustaz orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan paksa? Ada. Dengan terpaksa? Ada. Seperti hal-halnya orang munafik
Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah cerita-cerita orang munafik. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada engkau hai Muhammad. Risalah yang engkau bawa itu benar, tidak ada sedikit pun bohong, kata orang munafik. Ketika Nabi telah pergi, saya tidak beriman kepada Muhammad, saya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan tadi hanyalah untuk mencari sensasi saja, hanya untuk mencari kehormatan dan juga harga diri di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja orang munafik. Mereka tidak mengatakan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, tidak. Makanya kita sebagai orang yang Islam, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan la ilaha illallah ikhlas dari hati. Ikhlas dari hati. Tetapi pertanyaannya, apakah cukup dengan mengatakan la ilaha illallah? Itu nanti di kemudian hari kita bahas. Jadi bukan hanya la ilaha illallah saja, tapi bagaimana kita mengetahui makna la ilaha illallah. Kita bisa mengamalkan maksud dari la ilaha illallah tersebut. Jangan nanti berpatokan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah langsung surga. Tidak seperti itu. Tetapi barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia memaknai makna la ilaha illallah dan mengamalkan perintah-perintah yang berkaitan dengan la ilaha illallah, itu baru yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi jangan berpatokan kalau katakan la ilaha illallah langsung surga. Tidak juga seperti itu. Alangkah mudahnya masuk surga, ya kan? Mengatakan la ilaha illallah tapi tidak sholat. Nah, jadi esensi la ilaha illallah itu luas, Pak. Makna dan penjebaran la ilaha illallah itu luas. Itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang kita bahas urgensi memiliki akidah yang benar. Jadi pentingnya memiliki akidah yang benar. Yang nomor 3 adalah terhindar ataupun dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasad dari api neraka. Jadi kalau kita ingin terhindar dari api neraka, milikilah akidah yang benar. Harus memiliki dan mempunyai tauhid yang sahih. Nanti kita akan jelaskan bagaimana tauhid yang benar itu. Nanti. Yang keempat, urgensi akidah ataupun pentingnya memiliki akidah yang sahih akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Pak, kalau kita memiliki akidah yang benar, tauhid kita benar, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Ingatlah ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah." Wahai Rasulullah, kata Abu Hurairah, siapakah yang paling bahagia? Siapakah yang paling gembira di antara manusia dengan syafaat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat? Siapa manusia yang paling gembira ketika diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Yaitu orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Inilah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting syafaat, penting. Jadi kita jangan mengira amal soleh yang telah kita kerjakan jaminan untuk masuk surga. Ingat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara cara kita untuk melewati proses ataupun rentetan pada hari akhir dengan cepat, dengan selamat. Hari akhir, hari kiamat sangat dahsyat sekali. Ingatlah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan, uratan wa ghurlan." Manusia dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar yang luas dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak khitan. Ini saking dahsyatnya. Dahsyat enggak, Pak, kalau sampai enggak beralas kaki? Sampai tidak khitan, sampai telanjang saja. Dahsyat enggak? Kita saja sesibuk apapun acara yang kita hadiri, setidaknya kita selalu pakai baju, iya enggak?
Pernah nggak lupa kita? Lupa pakai celana. Tahu-tahu kok nggak ada celana saya? Pernah nggak ketika menghadiri kondangan lupa pakai baju? Karena saking dahsyatnya ya kan, tergesa-gesa. Tidak ada. Selagi akal sehat, saya yakin tidak ada orang yang ketika menghadiri acara apapun lupa baju, lupa celana. Bahkan yang kita tahu ketika menghadiri acara datang dengan pakaian yang lengkap, ya kan? Memakai parfum, baju yang bersetrika, baju yang wangi, pakai sepatu hitam mengkilap. Nah, ini yang kita lihat seperti itu. Berarti acara-acara yang ada di dunia ini tidak dahsyat. Yang dahsyat mana? Di padang mahsyar. Tidak ada pakai baju, tidak pakai celana, semuanya telanjang bulat, semuanya laki-laki dan perempuan. Tapi tidak ada waktu bagi kita semua untuk saling melihat satu sama lain. Karena Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau telanjang berarti saling melihatlah satu sama lain." "Wahai Aisyah," kata Nabi, "jangankan untuk melihat, untuk mengurusi dirinya masing sendiri saja tidak sempat." Tidak sempat mengurus diri masing-masing. Tidak sempat. Jangan untuk melihat, tidak sempat. Karena mengurus diri aja nggak sempat kita di padang mahsyar tersebut. Itu saking dahsyatnya padang mahsyar. Oleh karena itu, ketika dahsyatnya padang mahsyar, ada satu cara yang bisa menolong kita. Apa itu? Syafaat. Di padang mahsyar katanya yang matahari hanya sejengkal, panasnya luar biasa. Tapi ketika kita mendapatkan syafaat, insya Allah rentetan kesusahan, semua kesusahan yang padat, yang dahsyat di hari kiamat nanti akan mudah kalau kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat itu pentingnya syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kembali yang tadi, siapakah orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi? Orang yang memiliki akidah yang benar. Jadi jangan kita mengira tidak semua kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua kita. Nabi akan memilih saja orang-orang yang memiliki akidah yang tidak benar, orang-orang yang selalu dengan kekufuran, orang-orang yang selalu syirik, orang-orang yang selalu percaya kepada dukun, sihir, jimat. Apakah layak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan Nabi mengatakan orang yang paling gembira dengan syafaatku adalah orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Semasa hidupnya sibuk dengan dukun, percaya kepada dukun. Apakah pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih ini, orang yang mendapatkan syafaatku, orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang memiliki akidah yang benar, orang yang memiliki tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan perdukunan, tinggalkan sihir, tinggalkan jimat, tinggalkan keyakinan kita kepada roh-roh jahat, tinggalkan itu. Yang selama ini masih percaya kepada dukun, ada acara pernikahan, ada acara kondangan, datang kepada dukun supaya hujan ditahan, tidak bisa turun hujannya, datang kepada dukun. Ini tidak layak mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia telah melakukan kesyirikan. Masih banyak nggak Pak orang yang percaya dengan dukun? Banyak nggak? Banyak sekali di zaman sekarang. Padahal sudah tahun 2016 ya kan, masih percaya kepada dukun, masih saja percaya kepada jimat, masih saja percaya kepada yang namanya sihir. Banyak. Mungkin kita telah mengetahui, mungkin ada di antara keluarga kita, tetangga kita, ataupun masyarakat kita yang masih sibuk dengan seperti itu, ya kan? Masih saja percaya kepada hal-hal yang berbau mistik, ya, berbau mistik, sesajian,
Sesajian masih banyak kan? Banyak nggak? Banyak sesajian. Pantaskah orang-orang seperti ini mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak pantas rasanya. Makanya orang yang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang memiliki akidah yang benar, orang-orang yang memiliki tauhid yang benar. Itulah yang akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah urgensi akidah. Itulah pentingnya memiliki akidah yang benar. Selanjutnya, memiliki akidah yang benar akan terhindar darahnya dan hartanya dari darah dan hartanya terjaga. Maksudnya apa, Pak? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum." Hadis riwayat Bukhari. Apabila saya diperintahkan, Nabi mengatakan, saya diperintahkan untuk membunuh manusia. Di zaman itu orang sampai dia itu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Orang-orang yang di waktu itu, di zaman itu, yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak memiliki akidah yang benar, maka halal darahnya dan hartanya. Boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Itu kalau tidak salah setelah Fathul Makkah, ketika Islam sudah mulai jaya. Berbagai macam patung dihancurkan dari Masjidil Haram. Makanya Nabi mengatakan, kalau masih ada saja orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diperangi. Bayangkan. Makanya kalau hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya bisa akan diperangi. Seperti itu. Hartanya halal untuk diambil. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, selamat. Selamat darahnya, nyawanya selamat, dan juga hartanya selamat. Tetapi di zaman sekarang kita lihat begitu banyak orang-orang yang masih tidak percaya kepada Allah dan Muhammad. Ada yang percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada enggak, Pak? Masih ada. Buktinya masih ada nabi-nabi palsu. Ya kan? Ahmad Musaddiq, Lia Eden, dan lain sebagainya. Nabi-nabi palsu. Ada orang yang murtad. Ini orang-orang yang mempermainkan agama. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya halal darahnya dan juga hartanya. Ini menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah berlaku di zaman sekarang? Wallahu a'lam. Jadi jangan nanti ada orang murtad langsung kita bunuh. Nah, ini jangan seperti itu. Artinya bisa jadi hadis ini di zaman Rasulullah saja, bisa jadi hadis ini bentuk marahnya Rasulullah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dipraktekkan nanti ya, ada orang murtad langsung dibunuh. Tidak seperti itu. Karena Islam itu tidak mengajarkan yang namanya lemah lembut, didakwahin dahulu seperti itu. Kemudian memiliki akidah yang benar, itu syarat diterimanya ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batallah semua amal soleh yang telah kalian kerjakan. Pak, kita beribadah kepada Allah sudah puluhan tahun. Dengarkan, sudah puluhan tahun beribadah kepada Allah. Besok kita syirik kepada Allah. Kita percaya kepada dukun, ya, maka semua amal soleh yang puluhan tahun itu batal pahalanya. Bukan saya mengatakan, Allah yang mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Makanya puluhan tahun ibadah bisa hangus hanya karena 1 jam, bisa hangus hanya karena 1 hari. Hati-hati itu masalah kesyirikan. Kalau kita tidak memiliki akidah yang benar, batallah semua amal ibadah, amal soleh yang telah kita lakukan selama ini.
puasa kita, salat kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, kemudian kita menyihir seseorang karena dendam, karena benci, datang kepada tukang sihir, tolong sihir, sakit bertahun-tahun, bisa terjadi. Maka semua amal solehnya tadi batal pahalanya, 0 pahalanya. Bayangkan, rugi tidak Pak? Rugi hanya karena kesyirikan. Makanya hati-hati dengan kesyirikan. Hati-hati dengan memiliki akidah yang sesat. Karena ada orang mengatakan kan, saya hanya beriman kepada rukun iman yang 5 saja. Ada Pak? Ada. Saya hanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Saya tidak beriman kepada qadar. Ketika dia tidak beriman kepada qadar, berarti akidahnya sudah rusak. Batallah semua amal soleh yang telah dia lakukan. Hati-hati. Saya tidak percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Saya hanya mengimani rukun iman itu ada 5 saja. Tidak boleh. Atau saya hanya beriman kepada Nabi yang 24 saja. Nabi yang wajib diimani kan ada 25. Kita hanya beriman kepada yang 24 saja. Berarti telah rusak akidah kita. Atau kita mengatakan, saya tidak yakin ada malaikat. Tidak mungkin ada malaikat. Saya tidak yakin ada malaikat Israel, malaikat Israfil. Saya tidak yakin. Batal semua amal soleh kita. Karena kita telah rusak akidahnya. Saya tidak yakin bahwa yang mengatur alam semesta ini Allah. Saya tidak yakin yang menurunkan hujan itu Allah. Bagaimana cara Allah menurunkan hujan? Berarti telah rusak akidahnya. Batal semua amal solehnya. Saya tidak yakin bahwa Allah itu tidak kan Allah mengatakan kan bahwa Allah itu memiliki penglihatan, pendengaran. Saya tidak yakin Allah memiliki pendengaran. Bagaimana pendengaran Allah? Kalau kita tidak yakin dengan Allah itu memiliki pendengaran, rusak akidah kita, batal semua amal soleh kita. Bayangkan itu. Jadi hati-hati ketika kita tidak memiliki akidah yang benar. Karena tauhid yang benar, akidah yang benar, syarat diterimanya amal kita. Syarat yang paling utama itu tauhid yang benar, akidah yang benar. Seperti itu. Yang ketujuh, nih, tauhid yang benar, memiliki akidah yang benar, merupakan asas ataupun pondasi dalam membangun masyarakat. Saya ingin seluruh caleg, saya ingin seluruh bupati, saya ingin seluruh gubernur, ketika mereka mencalonkan dirinya, slogannya bukan 0 kemiskinan, 0 rumah kumuh. Tidak mau seperti itu. Tetapi yang bagus adalah 0 kesyirikan. Itu yang harus dilakukan oleh para pejabat kita. Kalau ingin mensejahterakan Tapung ini, kalau ingin mensejahterakan Kampar ini, masyarakatnya bukan rumah kumuh dulu, bukan ekonomi dulu. Ekonomi harus semuanya di atas 5 juta. Bukan itu dulu Pak, bukan. Tidak ada pengangguran, bukan itu dulu slogan yang harus bagi seorang pemimpin, bukan. Tidak ada kekerasan, bukan itu dulu. Tetapi yang paling utama adalah benahi akidah masyarakat. Ini karena Nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau dakwahin kepada masyarakat, kepada umatnya? U'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi, setiap rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali bukan masalah rumah dulu, rumah miskin, bukan masalah ekonomi dulu, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Benahi akidah, hilangkan kesyirikan, hilangkan sihir. Itu yang didakwahin oleh para nabi dan para rasul. Harusnya sebagai seorang pemimpin, kalau ingin mensejahterakan masyarakatnya, Jokowi kalau ingin dia itu
terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tauhid yang pertama dulu. Gubernur kita juga seperti itu. Bupati kita harusnya seperti itu. Tetapi kita lihat slogan-slogan pimpinan kita apa? Dunia dulu, betul nggak? Dunia dulu. Bagaimana nanti menciptakan ruang kerja, apa namanya itu, supaya nanti tidak ada pengangguran. Nah, bagaimana nanti ada program 1000 unit rumah, tetapi akidahnya bobrok. Masih ada saja yang di mana-mana dukun tidak ditegur, dukun berkeliaran, orang melakukan kesyirikan berkeliaran, sesajian di mana-mana. Orang yang mengkeramatkan kuburan masih ada saja. Orang-orang yang menyembah kuburan masih ada saja. Pemimpin kita tidak tanggap dengan hal-hal yang seperti itu. Karena pemimpin itu harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah dari daulah Umayyah dan daulah Abbasiyah. Mereka tauhid yang mereka gemborkan. Tauhid, akidah. Itu terlebih dahulu. Makanya kalau ingin memajukan masyarakat, kalau ingin masyarakat ini bersatu, kalau ingin masyarakat ini sejahtera, maka tauhid dululah yang harus dibenahi. Dan ini tugas dari pemimpin. Yang terakhir, pentingnya akidah. Mengapa penting bagi kita semua untuk mempelajari akidah? Mengapa penting bagi kita semua untuk memiliki tauhid yang benar? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, 13 tahun lamanya di Makkah hanya untuk mendakwahin manusia tentang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan nabi di usia 40 tahun. Meninggal di usia 63 tahun. Artinya 23 tahun Nabi lamanya menjadi nabi dan rasul dalam usia hidupnya. Dalam menyampaikan risalah 23 tahun. 13 tahun lamanya untuk tauhid saja. Bayangkan, hanya untuk tauhid 13 tahun. Baru 10 tahun salat, puasa, haji, infak, bersedekah, menghormati tetangga, menghormati tamu. Itu 10 tahun. Banyak kan 10 tahun. Tapi akidah yang cuma satu itu 13 tahun. Bayangkan. Berarti Nabi mementingkan akidah. Akidah itu Pak susah untuk dibenahi. Susah sekali. Orang kalau sudah rusak akidahnya itu susah untuk dibenahi. Tapi kalau berbeda dalam masalah fikih itu biasa. Kunut, tidak kunut itu biasa. Tidak perlu diperdebatkan. Ya kan? Terus apalagi? Azan Jumat ada yang sekali, ada yang 2 kali, tidak perlu diperdebatkan karena itu masalah fikih, masalah furu'. Tapi kalau akidah tidak ada perbedaannya, Pak. Tidak ada akidah perbedaannya. Ada enggak mazhab Malik mengatakan bahwa Allah itu punya anak? Mazhab Hanafi mengatakan Allah tidak punya anak, dia punya istri saja. Tidak ada perbedaan. Semuanya satu. Semuanya satu. Makanya dalam akidah tidak ada medan ijtihad. Tidak ada medan ijtihad. Makanya hati-hati kita, jangan kita berbeda dalam akidah. Semua kita ini harus satu dalam akidah. Mungkin dalam salat mungkin ketika takbir saja banyak yang berbeda kan? Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Itu tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika akidahnya ada yang berbeda, perdebatkan. Ada saudaranya yang masih syirik, lawan, dakwahin mereka. Itu. Karena Nabi 13 tahun lamanya mendakwahin masalah akidah ataupun tauhid. Sekarang kita lihat masyarakat kita, masalah akidah tidak dibahas, ya kan? Masalah kunut, masalah zikir bersama, masalah azan sekali 2 kali, pembahasannya sampai kemana-mana. Ini terbalik. Tidak.
Ini terbalik, seperti ini terbalik. Harusnya masalah akidah lah yang harus kita benar-benar benahi. Masih banyak Pak orang yang akidahnya rusak. Masih banyak. Itu yang harus kita benahi terlebih dahulu. Jangan hanya karena tidak gerak, ada yang gerak, ada yang tidak gerak ini. Itu permasalahan yang semuanya itu bersifat furu'iyah, cabang. Tapi akidah merupakan masalah usuliyah. Dalam masalah cabang itu tergantung kepada kita mana dalil yang kuat. Tergantung kepada jamaah. Tergantung kepada jamaah. Ada yang mengatakan kuat mungkin tidak gerak-gerak tangan, silakan. Ada yang mengatakan gerak-gerak tangan, silakan. Ada yang mengatakan kunut itu sunnah, silakan. Ada yang mengatakan kunut itu tidak sunnah, silakan juga. Tetapi tidak perlulah kita banyak berdebat di dalam masalah itu. Tetapi yang perlu kita debatkan adalah masalah akidah, masalah tauhid. Tetapi fakta yang terjadi adalah terbalik. Hanya masalah kunut, ributnya sampai ke mana-mana. Tidak selesai sampai sekarang. Bahkan tidak bertegur sapa hanya karena berbeda aliran saja. Tidak boleh seperti itu. Tetapi dengan dukun, dengan tukang sihir, tidak berani. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong, masalah akidah merupakan masalah yang paling utama untuk kita benahi. Ketika masih ada tetangga kita yang sesajian, dakwahin. Masih saja percaya kepada hal-hal yang sifatnya tatayyur, tiarah, masalah kesialan, masalah keberuntungan, masih saja suka mengkeramatkan kuburan, masih memiliki jin di rumahnya, masih memelihara tuyul. Ada. Orang punya jin ada. Ini syirik. Syirik, ini bahaya nih. Karena bisa menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 8 poin yang menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya memiliki akidah yang benar. Pentingnya memiliki tauhid yang lurus. Kalau sempat akidah kita salah, sempat akidah kita membelok keluar dari relnya, maka kita bisa terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan permasalahan akidah merupakan permasalahan tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Yang tidak ada di situ untuk berdebat. Tidak ada istilah ijtihad. Tidak ada perbedaan di situ. Karena semuanya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dua saja. Masdar akidah itu dua, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka tidak ada medan ijtihad dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah fikih, semua ulama berbeda pendapat. Bahkan mazhab yang terkenal adalah 4 mazhab. Ada juga mazhab yang lain. Tapi dalam masalah akidah tidak ada. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Artinya ringkasannya apa? Urgensi akidah itu ada 8. 1, 2, 3 sampai 8. Tolong dipahami bahwa pentingnya belajar akidah, pentingnya memiliki akidah yang benar. Jangan sampai nanti kita capek sujud, capek berdiri, capek sholat, capek zakat, capek puasa, akidah kita rusak, tauhid kita rusak. Nah, ini yang tidak benar. Masih saja kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah yang benar. Kemudian dalam masalah akidah itu, akidah siapa yang harus kita tiru? Aqidatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Semuanya menganggap ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang benar siapa? NU, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi atau lain? Siapa? Ahli sunnah wal jamaah yang benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa melihat firqah. Selagi dia itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, maka itulah akidah yang benar. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah masdar akidah. Inilah pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Ada waktu lebih kurang 5 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan.